Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Pamungkas dengan NPM 1711021053. Saya di sini akan mempresentasikan bab 1 yang berjudul Mengapa Mempelajari Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Di sini ada 5 outline. Outline yang pertama yaitu mengapa mempelajari keuangan, yang kedua mengapa mempelajari lembaga keuangan dan perbankan, yang ketiga mengapa mempelajari uang dan kebijakan moneter, yang keempat mengapa mempelajari keuangan internasional, dan yang terakhir bagaimana kita belajar tentang keuangan, bank, dan pasar keuangan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengapa mempelajari pasar keuangan. Pasar keuangan adalah pasar di mana dana dialirkan dari mereka yang memiliki kelebihan uang kepada mereka yang kekurangan uang. Pasar keuangan seperti obligasi dan saham sangat penting untuk mempromosikan efisiensi yang lebih besar dalam perekonomian dengan mengalirkan dana dari mereka yang tidak dapat menggunakannya untuk tujuan produktif kepada mereka yang memiliki tujuan produktif. Selanjutnya, pasar obligasi dan suku bunga. Obligasi adalah surat utang yang menjanjikan pembayaran secara periodik untuk jangka waktu tertentu. Pasar obligasi terutama sangat penting terhadap aktivitas perekonomian karena memungkinkan pengusaha dan pemerintah untuk meminjam uang demi membiayai aktivitas mereka. Dan itu karena di sanalah suku bunga ditentukan. Suku bunga merupakan biaya meminjam atau harga yang harus dibayar untuk menyewa dana. Banyak jenis suku bunga ditemukan dalam perekonomian, seperti suku bunga kredit rumah, kredit mobil, dan suku bunga untuk berbagai jenis obligasi. Suku bunga penting karena beberapa alasan. Bagi kita, suku bunga tinggi mungkin membuat kita menunda untuk membeli rumah atau mobil karena biaya pinjaman tinggi. Sebaliknya, suku bunga tinggi mungkin mendorong kita untuk menabung karena dapat menerima pendapatan bunga dengan menyisihkan sebagian gaji kita dalam bentuk tabungan. Selanjutnya yaitu pasar saham. Pasar saham menunjukkan bagian kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Saham adalah surat berharga yang berupa klaim terhadap pendapatan dan aset perusahaan. Menerbitkan saham dan menjualnya ke masyarakat adalah cara bagi perusahaan untuk memperoleh dana demi membiayai kegiatan usaha mereka. Bursa saham di mana klaim terhadap penerimaan perusahaan diperdagangkan adalah pasar keuangan yang secara umum paling banyak diterapkan di tiap negara. Itu sebabnya sering disebut bursa. Materi selanjutnya yaitu mengapa mempelajari lembaga keuangan dan perbankan. Bank dan lembaga keuangan lainnya adalah faktor yang menggerakkan pasar keuangan. Tanpa keduanya, pasar keuangan tidak akan dapat menyalurkan dana dari orang yang menabung ke orang yang memiliki investasi produktif. Oleh karena itu, lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian. Selanjutnya, struktur sistem keuangan. Lembaga perantara keuangan merupakan sebuah institusi yang meminjam dana dari orang yang memiliki kelebihan dana untuk ditabung dan kemudian menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan pinjaman. Selanjutnya, bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Adapun jenis bank antara lain yaitu bank sentral, bank umum, dan bank kreditan rakyat. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yaitu ada pegadaian dan koperasi. Jawab atas kebijakan moneter di suatu negara. Bank umum yaitu merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat itu merupakan bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun bagi hasil yang dalam kegiatan usahanya tidak boleh memberikan jasa lalu lintas pembayaran, barang dan jasa atau sebagai pembayaran utang. Uang terkait dengan perubahan dalam variabel ekonomi yang mempengaruhi kita semua dan penting untuk kesehatan perekonomian.
Selanjutnya yaitu uang dan siklus bisnis. Uang berperan penting dalam siklus bisnis karena uang dapat menyebabkan fluktuatif, yaitu pergerakan naik atau turun keluaran agregat yang dihasilkan dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu uang dan inflasi. Inflasi merupakan kenaikan terus-menerus dalam tingkat harga yang dapat mempengaruhi setiap orang, dunia usaha, dan pemerintah. Inflasi dipandang sebagai masalah penting bagi dunia perekonomian yang harus dicari penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu penerapan kebijakan moneter. Karena uang mempengaruhi banyak variabel ekonomi yang sangat penting bagi sehatnya perekonomian. Membuat kebijakan di seluruh dunia peduli akan penerapan kebijakan moneter, yaitu mengatur uang dan suku bunga. Organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara yaitu Bank Sentral. Selanjutnya kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal terkait keputusan pemerintah dalam hal pengeluaran dan perpajakan. Defisit anggaran adalah situasi di mana pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak untuk satu kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun, sedangkan surplus anggaran terjadi ketika penerimaan pajak melebihi pengeluaran pemerintah. Solusi defisit anggaran adalah pemerintah melakukan pinjaman untuk menutup defisit, sementara surplus anggaran akan meringankan beban utang pemerintah. Materi selanjutnya, mengapa mempelajari keuangan internasional? Agar dana bisa berpindah dari satu negara ke negara lain, maka harus ada proses penukaran dari mata uang negara asal ke mata uang dari negara tujuan. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat di mana pertukaran itu terjadi, sehingga penting sekali untuk pergerakan dana antar negara. Selain itu, pasar itu juga penting karena menjadi tempat di mana nilai tukar atau harga satu mata uang dibandingkan dengan mata uang negara lain ditentukan. Materi yang terakhir yaitu bagaimana kita belajar tentang uang, bank, dan pasar keuangan lainnya. Selain dari buku, ada cara lain untuk kita dapat belajar tentang uang, bank, dan pasar keuangan, yaitu dengan mengeksplorasi internet. Salah satu cara agar kita dapat mempelajari tentang uang, bank, dan pasar keuangan adalah dengan mengeksplorasi internet. Dengan mengeksplorasi internet, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi mengenai uang, bank, dan pasar keuangan lainnya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.